kondisi kekurangan energi kronis. Baiklah, apa benar ini dengan Ibu Sinta, Ibu Rana, dan Ibu Rita? Iya, Bu. Untuk Ibu Sinta, hamilnya sudah trimester berapa, Bu? Sudah trimester 2, Bu. Untuk Ibu Rana? Trimester 1, Bu. Ibu Rita? Trimester 1, Bu. Baiklah, Bu, langsung saja di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis. Nah, di sini adalah ada pengertian pada ibu hamil dengan kekurangan energi kronis itu adalah kekurangan gizi pada ibu hamil yang berlangsung lama, beberapa bulan atau bisa beberapa tahun menurut Deadcast RI tahun 1999. Risiko kekurangan energi kronis atau KEK ini adalah keadaan di mana remaja putri atau ibu mempunyai kecenderungan menderita KEK. Kriteria KEK adalah nilainya kurang dari 23,5 dan dengan salah satu beberapa kriteria berat badan ibu sebelum hamil itu kurang dari 42 kg, tinggi badan ibu kurang dari 140 cm, berat badan ibu pada kehamilan trimester 3 itu 45 kg, dan indeks massa tubuh ibu atau IMT sebelum hamil itu 17,00. Ibu menderita anemia atau HB-nya kurang dari 11 gram per sen. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang energi kronis pada ibu hamil, yang pertama ada sosial ekonomi, pendidikan, pendapatan, perilaku, misal suka merokok, alkohol, banyak minuman, kopi atau bersoda. Dan adapun faktor jarak kelahiran, yaitu jarak melahirkan anak pertama dan anak berikutnya. Resikonya rendah, lebih atau kurang lebih dari 2 tahun sampai kurang dari 10 tahun. Dan resiko tinggi yaitu kurang dari 2 tahun atau lebih kurang 10 tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang energi kronis pada ibu hamil, yang pertama ada pekerjaan. Di sini resiko yang berhubungan dengan pekerjaan selama kehamilan termasuk berdiri lebih dari 3 jam sehari, bekerja pada masa pabrik terutama jika terjadi banyak getaran atau membutuhkan upaya yang besar untuk mengoperasikannya. Dan yang ketiga yaitu tugas-tugas fisik yang melelahkan seperti mengangkat, mendorong, dan membersihkan. Dan ada yang terakhir yaitu jam kerja yang panjang. Nah, terus ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kurangan energi kronis pada ibu hamil, yaitu ada faktor jumlah melahirkan atau paritas. Semakin sering melahirkan, semakin tinggi resiko ibu bisa terkena KEK. Dan yang ada resiko rendah yaitu kurang dari 4 kali kelahiran. Resiko tinggi yaitu lebih kurang 4 kali kelahiran. Resiko atau faktor usia saat hamil, ada resiko rendah yaitu 20-35 tahun. Ada resiko tinggi kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Dan adapun akibat bila ibu kekurangan gizi. Yang pertama adalah pengaruh bagi ibu hamil, ibu lemah dan kurang nafsu makan, perdarahan dalam masa kehamilan, kemungkinan terjadi indeksi tinggi, anemia atau kurang darah. Adapun pengaruh waktu persalinan. Ada persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, dan perdarahan setelah persalinan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengaruh pada janin, bisa menyebabkan keguguran, bayi lahir mati, cacat bawaan, dan berat badan lahir rendah. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penyuluhan pada hari ini mengenai ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis. Bagaimana ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Bu, izin bertanya, Bu. Misalnya nih kami ibu hamil terkena dengan KEK, apa saja sarana yang bisa diberikan, Bu? Pertanyaan yang bagus sekali ya, Bu. Baiklah, untuk ibu hamil yaitu yang pertama bisa melakukan suplemen atau minum suplemen zat besi dan makanan. Adapun makanan yang baik bagi ibu hamil, ini saya jelaskan sedikit ya, Bu. Yang pertama ada makanan terdiri dari nasi, lauk, dan sayur serta buah-buahan. Dan makanan lebih banyak dari biasanya karena diperlukan bagi bayi yang dikandungnya. Jadi ibu bisa makan lebih banyak dari seperti ibu sebelum hamil. Dan yang ketiga itu hindari pantangan makanan,
kecuali atas petunjuk dokter. Jadi kalau dari mitos-mitos di desa atau di tempat ibu itu tidak usah terlalu didengarkan. Jadi kecuali memang dari petunjuk dokter ya Bu. Terus bila nafsu makan berkurang, makan dengan porsi kecil tapi sering. Terus makan dibuat berganti-ganti dan memilih makanan yang paling disukai. Dan terutama juga perbanyak makanan-makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran yang banyak mengandung protein, dan adapun gizi penting bagi ibu hamil yaitu karbohidrat sebagai sumber energi terutama diperlukan pada masa akhir kehamilan untuk persiapan persalinan, dan protein, lemak, dan adapun juga gizi penting bagi ibu hamil seperti tadi saya katakan untuk perbanyak minum suplemen zat besi, bisa zat besi, bisa vitamin C, dan banyak minum minuman yang tinggi kalsium, dan banyak minum air ya Bu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, cukup Bu. Baiklah, mungkin kita akhiri saja ya penyuluhan pada hari ini. Nanti kalau misal ibu-ibu ada keluhan, bisa konsultasi lagi, datang ke sini. Baik. Baiklah, saya akhiri ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.